Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan coba menganalisis penerapan SLKI dengan telaah kasus ya, konsep dan kasusnya. Nah, seperti yang di samping ini gambarnya, apakah sudah betul sesuai dengan SLKI atau tidak? Oke, kita sama-sama analisis ya. Oke, kita mulai saja. Baik, kita mulai saja ya. Nah, seperti yang di samping ada salah satu contoh luaran keperawatan. Nah, ini kata-katanya, setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, bersihan jalan nafas efektif dengan kriteria batuk menurun, dahak berkurang, RR dalam batas normal. Apakah penulisan ini sudah sesuai dengan SLKI atau belum? Oke, nanti kita akan lihat ya. Oke, kita coba dari soal-soal terkait dengan konsep dulu ya. Yang pertama adalah prinsip dalam SMART. Salah satunya adalah tujuan yang Anda tetapkan harus bisa dicapai. Maka ini adalah termasuk ke dalam pengertian dari, jadi sama ketika membuat luaran keperawatan itu prinsipnya adalah SMART, yaitu spesifik, measurable, attainable, realistic, dan time gitu. Artinya sebelum menjawab ini berarti kita harus tahu konsepnya, arti dari kata-kata ini. Oke, kita coba ya. Yang pertama ini ya, kita coba pahami konsepnya. Spesifik. Spesifik itu artinya adalah jelas dan spesifik, fokus ya di sini. Kata-katanya tidak bertele-tele, tidak panjang lebar gitu ya. Setelah dilakukan intervensi 3 kali 3 jam misalnya, maka bersihan jalan napas atau keseimbangan cairan atau lainnya gitu ya, dengan kriteria apa atau tanda-tanda yang memang di awal menjadi keluhan-keluhannya, maka kita tentukan kriteria tercapainya seperti apa. Oke, yang kedua adalah measurable. Measurable itu dapat diukur. Artinya apa yang kita tuliskan di luaran keperawatan ini harus dapat diukur. Nanti akan ada yang namanya indikator untuk pencapaiannya. Misalnya dikatakan bersihan jalan napas itu meningkat, ataupun keseimbangan cairan misalnya membaik, misalnya seperti itu. Misalnya contoh ini satu aja dah, bersihan jalan napas meningkat. Meningkat ini harus ada kriteria-kriterianya, apakah dahaknya seperti apa gitu ya, oksigennya, respirasi rate-nya seperti apa gitu ya, itu dapat diukur. Nah, yang ketiga adalah attainable atau bisa dicapai. Jadi jangan sampai apa yang kita tuliskan belum tentu nih bisa dicapai. Contoh, misalnya kasusnya pada pasien-pasien yang MDO atau mati batang otak. Kita menuliskan luaran, indikator-indikatornya misalnya kesadaran membaik, GCS meningkat gitu ya. Tapi pada kasusnya dia mati batang otak, maka itu secara medis itu tidak dapat dicapai gitu ya. Yang selanjutnya adalah realistik, artinya masuk akal. Mirip dengan yang tadi, pada kasus-kasus yang tadi MBO itu, ini secara realistik, secara medisnya kan tidak bisa
dicapai gitu untuk pasien-pasien yang mati batang otak supaya sadar kembali, seperti itu ya. Nah, kata-katanya juga di sini harus spesifik tadi ya, kata-katanya di dalam penulisan luaran perawatan. Nah, selanjutnya adalah time. Time ini ada target waktunya. Ketika kita menuliskan luaran keperawatan harus ada target waktu. Setelah dilakukan intervensi 3 kali 24 jam, misalnya 1 kali 24 jam atau 3 jam gitu ya, ada target waktunya. Nah, prinsip inilah yang dipakai untuk menuliskan luaran keperawatan. Nah, kembali lagi ke soal bahwa ini bisa dicapai itu arti dari ini attainable, maka yang spesifik salah, measurable salah, attainable betul, realistic betul, dan time itu betul. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini masih dalam konsep SLKI ya. Prinsip SMART pada SLKI, manakah yang sudah distandarisasi menggunakan label dan indikator. Jadi kalau tadi kita bilang ada 5 SMART, itu di dalam SLKI tidak semuanya distandarisasi. Ya, ada yang sudah distandarisasi dan ada yang belum gitu ya. Maka kita lihat di bukunya mana yang sudah distandarisasi dari SMART ini. Nah, yang di dalam buku SLKI yang sudah distandarisasi itu adalah spesifik dan measurable gitu di dalam buku SLKI. Nah, sisanya ini disesuaikan dengan kondisi pasien dengan menggunakan clinical judgment dari perawatnya. Jadi kata-katanya itu disesuaikan gitu ya. Target waktu juga tidak ada baku di SLKI, nanti disesuaikan ya, realistic attainable-nya. Nah, contoh bukan contoh, nanti kita akan lihat di bukunya ya, yang dikatakan indikator label itu yang mana. Nah, dari pertanyaan ini sudah jelas bahwa yang sudah distandarisasi ada label dan indikatornya adalah spesifik dan measurable, yang A ya, berarti yang betul ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya yang ada di buku SLKI bahwa ada labelnya yang sudah standarisasi. Nah, ini label luarannya. Kita nggak akan jauh membuat luaran dari ini labelnya. Kalau teman-teman buka SLKI, ada di bagian awal ada daftar isi, ada daftar tautan SDKI dengan SLKI. Nah, salah satunya yang diambil adalah ininya. Ya, masalahnya bersihan jalan napas, bukan masalah ya, ini label gitu ya, hampir mirip kata-katanya dengan masalah keperawatan. Kalau masalah kan ditambahkan, nantinya misalnya bersihan jalan napas tidak efektif gitu ya, ditambahkan dengan deskriptornya. Nah, ada definisi. Nah, ini ekspektasi kriteria hasil. Tadi kita harus melihat indikatornya mana. Nah, kalau bersihan jalan napas meningkat, indikatornya adalah ini. Dikatakan meningkat, ada beberapa indikator. Nah, ini sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Ada mengi, kalau mengi nanti bisa menurun gitu ya, menurun ininya gitu ya. Batuknya menurun gitu ya. Frekuensi napasnya apa, membaik, pola napasnya membaik gitu ya. Nah, inilah yang dikatakan indikator-indikatornya gitu ya, indikator dari ekspektasi kita, harapan kita gitu ya, dari label ini bersihan jalan napas gitu ya.
Berarti tadi spesifik dan measurable ini sudah ada di dalam bukunya. Sisanya itu belum ada, belum distandarisasi. Kita lanjut ke kasus nomor 3. Ini masih konsep juga ya. Berikut ini contoh jenis luaran keperawatan negatif. A. Bersihan jalan napas, keseimbangan cairan, tingkat nyeri, integritas jaringan, citra tubuh. Silahkan yang mau jawab dulu, mangga. Kalau sudah kita coba bahas ya. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa luaran keperawatan dibagi dua, yaitu jenisnya ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Kata kuncinya adalah kalau yang positif perlu ditingkatkan, kalau yang negatif perlu diturunkan. Kita tutup dulu, nggak usah baca ini. Ya, kita cocokkan dengan ini. Bersihan jalan napas itu perlu ditingkatkan nggak? Atau perlu diturunkan? Mengarah ke yang lebih baik adalah ditingkatkan. Artinya ini adalah jenis yang positif. Keseimbangan cairan perlu ditingkatkan atau diturunkan? Perlu ditingkatkan. Artinya ini juga positif. Tingkat nyeri diturunkan atau ditingkatkan? Tingkat nyeri mah sebaliknya harus diturunkan. Makanya inilah yang dikatakan dengan negatif. Integritas kulit kita lihat harusnya ditingkatkan, citra tubuh juga ditingkatkan. Maka jawaban yang betul adalah tingkat nyeri. Ingat, yang perlu dipahami adalah ini. Kalau positif perlu ditingkatkan, kalau negatif perlu diturunkan. Itu ya kata kuncinya. Ini kasus yang keempat. Berikut ini contoh luaran keperawatan yang sesuai dengan SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka bersihan jalan napas membaik dengan kriteria batuk efektif, produksi sputum menurun. Yang selanjutnya bedanya adalah di sini. Ini yang dikatakan dengan ekspektasi. Nah, ini indikator untuk mencapai ekspektasinya. Kalau yang ini ekspektasinya meningkat, yang ini efektif, efisien, cukup efektif. Nah, manakah yang betul? Deskriptor ekspektasinya. Silahkan kalau yang mau jawab. Kalau sudah, kita lanjut ya, kita bahas. Nah, di dalam SLKI ekspektasinya cuma 3, yaitu meningkat, menurun, atau membaik. Nah, sini berarti saya katakan salah, tidak ada. Di sini juga efisien, tidak ada. Nah, efektif. Kadang-kadang kita terkecoh dengan ini. Kalau diagnosisnya bersihan jalan napas tidak efektif, nah berarti luarannya juga efektif. Tidak. Di SLKI itu adalah meningkat, gitu. Bukan bersihan jalan napas. Silahkan teman-teman cek di buku SLKI-nya. Jadi yang betul adalah meningkat, bukan efektif, bukan membaik, bukan efisien, bukan cukup efektif. Di SLKI ekspektasinya adalah meningkat untuk bersihan jalan napas. Ya, berarti tadi yang pertanyaan di awal sudah terjawab ya. Apakah betul atau salah? Ternyata kurang tepat. Kalau bersihan jalan napas efektif gitu ya. Tapi yang tepat sesuai SLKI adalah bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria batuk efektif, produksi sputum menurun. Itu ya contohnya. Oke. Sudah terjawab ya yang di awal. Oke, kita lanjut.
Kasus yang kelima. Berikut ini contoh luaran keperawatan yang sesuai dengan SLKI. Ya, mirip dengan yang tadi. Setelah dilakukan intervensi selama 1 kali 24 jam, maka eliminasi urin apakah efektif, efisien, cukup efektif, meningkat, atau membaik. Oke, mangga silahkan teman-teman. Ini yang membedakan adalah ininya saja, ekspektasinya. Oke. Mangga kita cross check ya kalau sudah kita coba bahas. Nah, oh ini. Nah, yang A, setelah dilakukan intervensi 1 kali 24 jam, maka eliminasi urin efektif. Ini kurang pas ya dengan kata-katanya eliminasi urin efektif seperti apa. Ya. Oke, yang B juga salah, efisien. Nah, ini mirip-mirip ya, efisien tidak ada di buku SLKI. Cukup efektif, juga nggak ada di buku SLKI. Meningkat ada, tapi kurang tepat untuk eliminasi urin. Yang betul adalah eliminasi urinnya membaik, gitu ya. Ini yang sesuai dengan SLKI. Silahkan teman-teman cek tadi ya, bahwa ada 3 yang memang sesuai ekspektasi sesuai dengan SLKI. Nah, ini meningkat, menurun, atau membaik. Ya, 3 ini yang dipakai yang ada di SLKI. Kriterianya, indikatornya silahkan teman-teman cek juga, gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Jadi tadi pertanyaan yang awal sudah terjawab bahwa yang dikatakan untuk bersihan jalan napas adalah meningkat ekspektasinya, bukan bersihan jalan napas efektif. Oke, kita akan lanjut ke kasus Tiki di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.